Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT interaktif yang sudah saya buat ini dengan materi ukuran sudut yang disusun oleh saya sendiri yaitu Ika Wulandari dengan NIM 2019004063. Apa kamu sudah siap mendengarkan presentasinya? Presentasi saya? Ya, tentu. Tidak. Oke, untuk materi ukuran sudut, derajat, dan radian, pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda derajat dan rad berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, dan satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 360 putaran penuh. Cermati gambar berikut ini. Gambarnya, pada gambar pertama terlihat 360 putaran, gambar kedua 1/4 putaran, gambar ketiga 1/2 putaran, dan gambar keempat 1 putaran. Nah, tentunya dari gambar 8.1 dari gambar ini, kamu dapat mendeskripsikan untuk beberapa satuan putaran yang lain. Sebelum kita memahami hubungan derajat dengan radian, mari kita pelajari kajian berikut ini. Nah, satu radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat A. Alfa, suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Nah, perhatikan gambar 8.2. Gambarnya seperti ini. Gambar ukuran radian, di mana jika besar sudut AOB sama dengan A atau alfa, di mana AB sama dengan OA dan OB, maka alfa sama dengan AB per R. R sama dengan jari-jari, jadi sama dengan 1. Jika panjang busur tidak sama dengan R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian diselesaikan menggunakan definisi perbandingan. Definisinya yaitu definisi 8.1 di mana sudut AOB sama dengan AB per R radian. Definisi 8.2, 360 derajat sama dengan 2 V radian atau 1 derajat sama dengan V per 180 radian atau 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu di mana 1/4 putaran berapa derajat dan berapa radian. Jadi 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi untuk menentukan derajatnya itu kita kalikan dengan 360 derajat. Karena 360 derajat itu sama dengan 1 putaran. Nah, 90 derajat ini berapa radian? Jadi 90 dikali V per 180 radian sama dengan 1/2 V radian. Kemudian yang kedua sama dengan yang pertama tadi, di mana 2/3 putaran, jadi 2/3 dikali 360 derajat menghasilkan 240 derajat. Nah, 240 derajat ini berapa V radian? Nah, 240 dikali V per 180 radian sama dengan 4/3 V radian. Kemudian yang ketiga, sama juga. Jadi 3/4 putaran sama dengan 3/4 dikali 360 derajat sama dengan 270 derajat. Nah, 270 derajat ini sama dengan 270 dikali V per 180 radian sama dengan 3/2 V radian. Selanjutnya contoh yang kedua, di mana ada 3 soal. Soal pertama, 1/5 V radian berapa putaran dan berapa derajat. Nomor 2, 1/6 putaran berapa radian dan berapa derajat.
Dan nomor 3, 135 derajat berapa radian dan berapa putaran. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi untuk nomor 1, 1 putaran sama dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2 V radian. Jadi 1/2 putaran sama dengan V radian. Oleh karena itu 1/5 V radian sama dengan 1/5 dikali 1/2. Ini 1/2. Sama dengan 1/10 putaran sama dengan 1/10 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, untuk yang kedua, karena 1 putaran sama dengan V radian, 1/6 putaran, maka 1/6 putaran ini sama dengan 1/6 dikali 2 V radian, sama dengan 1/3 V radian. Nah, 3 V radian ini berapa derajat lagi? Jadi 1/3 V dikali 180 V sama dengan 60 derajat. Yang ketiga, 135 derajat berapa radian? Jadi 135 dikali V per 180 radian sama dengan 3/4 V radian. Untuk mencari putarannya, jadi 3/4 dikali 1/2 putaran. Jadi menghasilkan 3/8 putaran. Kemudian selanjutnya konsep dasar sudut. Nah, dalam kajian geometri, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal initial site ke sisi akhir terminal site. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Contoh gambarnya seperti ini, sudut bertanda positifnya, di mana sisi akhirnya dan sisi awalnya. Tanda panahnya mengarah ke atas, sedangkan sudut bertanda negatifnya, sisi awalnya di atas, sisi akhirnya di bawah, tanda panahnya menuju ke bawah. Selanjutnya, sebagai catatan bahwa untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya digunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, y, gamma, dan theta. Dan juga digunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Cermati gambar di bawah ini. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, maka sudut beta disebut sebagai sudut koterminal, sehingga alfa plus beta dikurang 360 derajat. Seperti gambar berikut. Nah, ini. Pertama itu sudut standar dan sudut koterminal. Gambar kedua itu yang besar sudut pada setiap kuadran. Ini pada kuadran 1, 0 derajat sampai 90, kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat, dan yang terakhir 270 derajat sampai 360 derajat, berada di kuadran 4. Selanjutnya contoh soalnya. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat Kartesius. Pertama 60 derajat, B 45 derajat, C 120 derajat, dan D 600 derajat. Penyelesaiannya yaitu yang pertama itu berada di kuadran 1. Nah, sisi awalnya itu terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 1. Kan kuadran 1 kan 0 sampai 90 derajat. Jadi 60 derajat itu berada di kuadran 1. Yang B berada di kuadran 4. Kenapa bukan di kuadran 1? Karena di kuadran 1 kan mulai dari 0. Jadi sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 4. Kemudian C-nya berada di kuadran 2. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OP terletak di kuadran 2. Kemudian yang terakhir 600 berada di kuadran 3. Kenapa kuadran 3? Karena di sini kalau kuadran 4 kan 360, kemudian berputar lagi, dijumlahkan sampai di sini menghasilkan 600. Jadi kuadran berada di kuadran 3, di mana sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OR terletak di kuadran 3. Jadi terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Bye-bye. Salam.